Foodies, nongkrong sambil lihat pemandangan mah itu udah biasa ya. Nah, kalau ngeliat pemandangannya sambil disuguhin semangkok seblak hangat yang pedas, ini baru namanya nikmat dunia. Tempat makan yang satu ini katanya sih lagi hype banget tuh di kawasan Tangerang Selatan. Cus, kita samperin yuk. Ini lagi viral nih, Foodies. Viralnya kenapa? Wah, karena tempatnya enak banget buat nongkrong, buat muda-mudi, buat yang lagi PDKT, buat yang baru-baru pacaran, baru putus nyambung lagi, terserah. Beneran Foodies, walaupun lokasinya di tengah kota, makan di sini berasa di alam banget deh. Ada danau dan juga pepohonan nan rindang. Selain itu, harganya juga receh banget lagi. All items di sini mulai dari kerupuk sama frozen foodnya cuma Rp1.000 aja. Wow! Karena sistemnya prasmanan, Foodies bebas nih pilih aneka isian aneka kerupuk, juga bakso ikan hingga tulang-tulangan sesuai selera kamu. Awas kalap ya, makin banyak ngambil pastinya makin banyak terbayarnya. Ini ada kerupuk, namanya kerupuk mie. Kita coba dua ya. Makaroni boleh. Ini biar ntar ada nuansa juicy-juicynya ya. Kalau ntar udah di ini ya, udah dibikin nanti tuh dibumbuin ya. Jenis kerupuk di sini juga super komplit banget Foodies. Mulai dari kerupuk bawang, kerupuk warna-warni yang super gemesin, dan sampai ke kerupuk coet pun ada Foodies. Bukan cuma kerupuknya aja, aneka frozen food di sini juga nggak kalah lengkap. Ada aneka dumpling, sosis, bakso, dan masih banyak lagi yang bisa Foodies pilih. Tapi ingat ya Foodies, jangan datang terlalu malam kalau mau dapetin semua aneka frozen foodnya. Itu aja? Ya enggak dong, Foodies masih ada nih yang lebih spesial dan paling laris manis di tempat ini. Apaan tuh, coba dong tunjukin. Foodies, lihat tuh. Fresh semua ya Foodies ya. Mantep banget ini. Kita comot ya. Biar tahu rasanya kayak bagaimana sih. Ini tulang-tulangan juga Foodies sama tuh ya. Nanti kita cobain nih. Tulang ayam di sini bukan yang tanpa daging lah ya Foodies, dan di sini tuh si ayamnya udah diungkep dulu sebelumnya selama kurang lebih 5 menit. Makanya warnanya jauh lebih kuning ya. Pantas aja kalau tulangan ini selalu sold out. Di sini Foodies sistemnya kamu harus nulis dan juga tandain dulu tuh di kertas yang udah disediakan, seperti tingkat kepedasan, pakai sayur atau enggak, telurnya mau dibuat apa, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu jangan lupa ambil piring dan ambil aneka kerupuk, frozen food, dan isian yang kamu inginkan ya Foodies. Bawa piring beserta isiannya ke kasir, terus bayar deh. Nah, pembayaran di sini bisa cash ataupun scan QR code. Sip, setelah bayar baru deh pesanannya akan dimasak Foodies. Ini namanya seblak jontor prasmanan. Kalau boleh tahu kenapa sih dibikin namanya seblak jontor? Iya, karena kan kita di sini sambalnya itu cabai asli 100% ya Kak. Jadi nggak tanpa cabai bubuk yang lain gitu. Apalagi cabai yang dipakai adalah jenis cabai rawit dan cabai kering. Ini mah definisi beneran bisa bikin bibir sampai jontor-jontor. Buat seblak tuh tetap harus ada si cikur dong ya. Apalagi bumbu yang satu ini udah digiling dengan bawang putih, kemiri, dan juga lada. Ini dia Foodies kunci kenikmatan di tempat ini. Yes, kaldu ayam. Dan ini bukan instan loh, melainkan dibuat dengan hasil rebusan tulang-tulangan. Semua bahannya alami, bersih, fresh, dan terjaga banget tuh kualitasnya. Wah, mantap Kak Amoy. Dalam sehari bisa laku berapa banyak sih? Kita porsinya sih lumayan banyak ya Kak ya. Biasanya aku tuh kalau bikin bumbu 20 kilo tuh 2 hari aja. Yes, dan ini tuh baru bumbu gilingnya aja loh Foodies. Belum jumlah kerupuk, frozen food, dan tulangan ayam yang selalu habis. Walaupun baru 1 tahun merintis nih Foodies, tapi seblak yang satu ini udah hits banget di Pamulang. Bahkan makin malam nih, makin rame dong. Siap Mengko, Foodies udah siap standby nonton makan receh kok. Apalagi lihat warna merah pada seblaknya. Menggoda banget ya. Kerupuk warna-warni, aneka frozen food, dan tulangannya yang mandi di dalam kuah udah manggil-manggil tuh Foodies. Sendok mana nih sendok? Melebihi ekspektasi saya Foodies. Ini yang tadi saya requestnya kan yang agak manis ya, pedas sedang, terus ada nuansa-nuansa manisnya. Ini dapat banget nuansa manisnya. Terus dari kencur sama bawang putihnya sama kaldunya, itu masih berasa banget. Pedasnya juga pas banget. Ini nggak terlalu pedas ya, pedas sedang.
Walaupun menggunakan 100% cabai, tapi pedasnya masih bersahabat banget di lidah. Karena Kak Amoy membuat resep cabainya khusus nih foodies. Jadi meskipun pedas, nggak bikin yang makan sampai huha-huha ataupun mules di perut ya. Selain itu foodies, cikur dan kencur di sini tuh ditakar dengan baik. Makanya rasanya masih bersahabat banget di mulut kita. Apalagi berpadu dengan aneka isiannya, yakin deh bikin kepengen nyuap lagi nih. Tekstur kerupuk mie-nya atau kerupuk kuning itu pas banget ya. Jadi tadi dimasak dengan memang waktu yang terjaga banget. Jadi dia nggak terlalu keras, sama nggak terlalu lembek juga. Pas, jadi masih ada ya sedikit jus-jusnya. Tekstur kenyal dan lembut berpadu apik dengan rasa kuah seblak yang pedas, manis, dan gurih. Mantepnya. Makin tambah sedap dan nikmat karena makan seblaknya sambil ditemani dengan angin sepoi-sepoi dong ya foodies. Halo Kak Amoy. Ini apa lagi Kak? Aku punya level yang aku paling pedas nih. Wih, foodies kita cobain ya. Ini yang bener-bener pedas levelnya nih. Tuh lihat deh. Kuahnya aja warnanya udah beda nih, nantang banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Menyala foodies. Aduh ini bener-bener pedas banget foodies. Untuk level yang super pedas ini menggunakan cabai sebanyak 5 centong loh foodies. Waduh, gawat nih. Jadi buat foodies yang nggak terlalu kuat pedas, bisa banget pilih yang sedang aja. Atau nggak pedas sama sekali juga boleh kok. Coba-coba dong, kamu kucurin tuh jeruk limaunya ke atas seblak, biar makin tambah seger dan melek. Setuju kan foodies? Foodies enak banget foodies. Kok sekarang saya jadi beralih ke yang ini. Foodies, sikat aja foodies. Kan jadi malah terpijit sama seblak yang super pedas. Gimana? Penasaran sama alamat lengkapnya ya foodies? Nih dengerin ya dan catat baik-baik. Mau tahu tempatnya ada di mana? Ini namanya Seblak Jontor Prasmanan. Kamu yang ada di situ Pamulang. Langsung aja datang ke sini ya. Teman-teman yang di Pamulang dan sekitarnya, ditunggu ke sini. Bukanya setiap hari di jam 1 siang sampai jam 10 malam ya foodies. Dan jangan datang kemalaman ya kalau masih mau dapetin vibes danau yang cantik, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut. Ini lidah buaya. Seperti ini, foodies tahu yang namanya jelly atau nata de coco. Nah bentuknya tuh seperti itu kan, tapi dia tuh lebih crunchy. Foodies, kamu tuh manis banget sih, semanis permen lidah buaya. Liatin kamu juga bikin mata segar, sesegar es lidah buaya. Asik. Buaya kok dipercaya ya ngomong-ngomong. Eits, kalem-kalem foodies. Walaupun kali ini warungnya penuh dengan lidah buaya, tapi ini bukan gombalan dari buaya darat kok, tenang. Ini lidah buaya dari tanah Kalimantan Barat yang super terpercaya. Yuk kita kepoin bareng sama buaya darat nih. Maksudnya bareng sama Bang Rizal Akbar. Foodies, tahu nggak aku lagi di mana? Aku lagi di daerah Pontianak. Sekarang lagi megangin apa? Coba ini tebak. Ini lidah buaya. Lidah buaya foodies. Nah di Pontianak ini jadi salah satu makanan favorit yang bahan dasarnya dari lidah buaya. Lidah buaya di Tanah Siantan Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat tuh emang subur makmur foodies. Dibudidayakan sejak tahun 80-an, bikin Pontianak jadi surga lidah buaya dengan kualitas numero uno. Jenis lidah buaya yang banyak di Pontianak memiliki bentuk yang agak cekung dan punya pelepah daging yang besar, sehingga mudah banget untuk dibuat berbagai macam cemilan atau minuman. Ternyata dalamnya tuh bening banget ya foodies. Tuh. Dan dia tuh lendir-lendirnya tuh yang ini yang bikin pahitnya ya Bu kali ya Bu. Nah foodies, Umiati udah jualan lidah buaya lebih dari 30 tahun loh. Wah legend ya. Dan tahu nggak foodies, satu lidah buaya utuh yang gede ini dibanderol sekitar 4-7 ribu aja. Widih, receh bingo El. Nah foodies tuh lihat, wow. Tuh foodies, dia tuh bening banget dan fresh banget. Jadi wajar banget kalau lidah buaya ini jadi makanan favorit di sini foodies. Wah, ya udah deh Bu. Sekarang aku pengen melihat proses pembuatan dari lidah buaya yang mentah ini menjadi makanan favorit yang ada di sini. Let's go foodies.
Sebelum lidah buaya diolah jadi berbagai cemilan dan minuman, pelepah atau daging lidah buaya yang udah dipotong dadu bakalan dicuci bersih sampai tidak berlendir foodies. Katanya sih minimal 2 kali proses pencucian tuh. Baru deh tuh daging lidah buaya direbus atau bisa diolah jadi berbagai macam. Mulai dari keperluan kecantikan hingga makanan. Salah satunya jadi kerupuk. Ini adalah kerupuk lidah buaya. Bayangin, dari lidah buaya yang besar tadi, yang dipotong-potong tadi, yang basah tadi bisa jadi seperti ini tuh, lihat. Ini adalah kerupuk mentah dari lidah buaya. Ada yang original dan juga ada yang pedas. Sekarang kita akan goreng foodies. Proses lidah buaya jadi kerupuk emang butuh waktu berhari-hari foodies. Mulai dari proses ngadon racikan bumbu dengan tepung tapioka, pencetakan, pengukusan, sampai daging lidah buaya harus dijemur berhari-hari sampai kering. Baru deh tuh kerupuk lidah buaya jadi seperti yang Rizal pegang foodies. Jadi foodies, ada juga dodol, tapi dia tuh harus pesan lama karena memang dibuatnya juga lama ya, Bu. Iya, jadi nggak bisa langsung hadir di sini gitu ya, Bu. Iya, benar. Ya udah Rizal, makin penasaran dengan cemilan yang terbuat dari tanaman ini. Ada dodol, permen, kerupuk, dan es lidah buaya. Ini lidah buaya seperti ini. Foodies tahu yang namanya jelly atau nata de coco. Nah, bentuknya tuh seperti itu kan, tapi dia tuh lebih crunchy, udah gitu lebih seger, dan dalamnya itu dia teksturnya tuh kayak nggak ada serat sama sekali, foodies. Rebusan daging lidah buaya dengan daun pandan bikin aroma dan rasa airnya jadi makin seger loh foodies. Sedikit campuran gula cair bikin tenggorokan suger banget di tengah teriknya kota Khatulistiwa ini. Oh ya foodies, salah satu yang jadi keunikan sekaligus kuncian dari warung Umiati, biar warna daging lidah buaya tetap segar dan gak kuning kemerahan, adalah pencucian lidah buayanya menggunakan air hujan. Ya, setiap hujan warung ini nampung airnya foodies. Nah, kalau lagi nggak musim hujan, cucinya minimal pakai air mata. Wih, effort ya foodies. Setelah minum, kita akan coba yang surprise banget, ternyata sebuah lidah buaya ini. Lidah buaya ini bisa jadi bentuk kerupuk foodies. Ada 2 varian rasa, original dan pedas. Dari tampilannya udah kelihatan kan mana yang spicy, mana yang original gurih. Meskipun bahan dasar lidah buaya ini tuh basah, berair, ketika dibuat bentuk kerupuk tetap crunchy foodies. Karena melalui proses yang panjang. Tadi ibunya cerita, bikin kerupuk ini tuh bisa seharian foodies dan dijemurnya berhari-hari. Kalau ini otentik dari lidah buaya masih ada di sini foodies. Jadi ini tuh cocok banget sama nasi putih, dikasih sambal juga oke banget. Dijadiin teman bakso ataupun teman makanan lain juga oke banget foodies. Kalau aku pribadi makan apapun harus ada kerupuk, dan ini rekor. Oke, kita lanjut ke lidah yang lainnya ya. Dodol lidah buaya nih foodies. Meskipun teksturnya nggak sepadat dodol di daerah Jawa, tapi dodol lidah buaya ini masih cukup kenyal dan lengketnya nggak ganggu di lidah. Teksturnya yang lembut, kenyal, dicampur dengan tepung sagu mungkin ataupun tepung tapioka yang lain, yang pada akhirnya membuat lidah buaya dodol ini jadi semakin enak. Campuran ketan, agar-agar, dan rumput laut bikin rasa dodol lidah buaya jadi lebih kaya akan rasa. Ini Lazis foodies. Dan ini foodies, permen lidah buaya. Pasti foodies di rumah udah pernah coba ataupun yang dibawain oleh-oleh dari Pontianak nyobain yang namanya permen lidah buaya. Mari kita coba foodies. Jadi orang kalau yang makan itu nggak cukup satu foodies, pasti nambah terus. Manisan lidah buaya yang bentuknya permen ini foodies tuh, warnanya juga cantik-cantik. Nah, pembuatan permen lidah buaya juga cukup panjang nih foodies, karena lidah buaya harus dikeringkan berhari-hari dulu baru bisa diadon bareng sama agar-agar. Teksturnya lebih padat tapi kenyal, mudah digigit dan juga mudah ditelan. Bikin yang nyobain gak cukup satu deh tuh. Tuh, dalamnya itu memang lidah buaya. Jadi lidah buaya ini mirip agar-agar, mirip makanan-makanan yang kenyal yang di warung-warung itu foodies, tapi ini sangat alami foodies dari lidah buaya. Jadi cocok banget buat dikasih anak-anak foodies karena dia sehat. Definisi permen tapi menyehatkan ya foodies, bisa ngunyah setiap saat lagi.
Anyway, karena semua camilan dari lidah buaya butuh proses pengolahan yang super panjang, ya udah mending larisin ya warung Umiati Velia Aloe Vera ini nih foodies. Buka setiap hari kok dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Just gaskin foodies. Yang bingung cari oleh-oleh langsung aja datang ke sini. Ini daerah di Siantan Hulu Pontianak. Harganya terjangkau sekali dan ini cocok sebagai oleh-oleh dibawa ke daerah foodies masing-masing. Tetap dimakan receh, menurut receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies. Yes, foodiesnya 3 kali karena Philip Chow mau icip 3 macam menu jengkol yang wadidaw punya. Kalau gitu langsung aja yuk kita ke... itu warteg atau rumah makan Padang sih? Nah, foodies, saya bingung nih foodies. Dari segi tampilannya, ini kayak rumah makan Padang. Tapi coba sini foodies, kita lihat. Tapi ada makanan Jawa juga foodies. Ini warteg atau rumah makan Padang ya? Lihat tuh foodies, looknya. Panjang banget kan? Makin penasaran nih saya. Gimana kalau kita langsung ke dalam aja? Let's go, foodies! Wadidaw, lauknya ternyata ada macam-macam nih foodies. Membingungkan ya. Mending langsung kita tanya Bu Desi empunya aja yuk. Ini masakannya masakan apa aja ya? Kok ada Jawa, Padang, terus ada Sunda juga. Ya, semuanya komplit di sini. Oh, ada Betawi juga, Bude? Betawi kan, sukanya Betawi kan jengkol. Oh, yang manis-manis gitu, Bude? Wah. Kalau Jawa kan sayur asem. Foodies, ternyata ini tuh tempat makan satu nusa satu warung. Semua menu Nusantara ada di warung makan sehati ini Foodies. Setiap hari puluhan menu dihidangkan loh di sini. Way away. Yang paling favorit apa Bude di sini? Di sini favorit jengkol Jengkol, Bude. sama garang asem. Karang Ini asem, jengkol. Ini jengkol apa, Bude? Ini jengkol semur. Oh, ini jengkol semur. Manis ya? Manis. Wah, manis. Terus ada jengkol apa lagi, Bude? Rendang. Oh, jengkol rendang. Ini yang pedas ya, Bude? Wah. Udah ngiler duluan nih, Bude. Jengkol aja ada 3 macam loh Foodies. Kudu wajib lah ini harus Philip embat semuanya. Selain jengkol yang ada 3 macam, menu ikan, ayam, dan sayuran-sayuran ini juga nggak kalah bejibun. Paling top char dan laris manis ada daun pepaya dan garang asemnya. Wow, sounds delicious. Ini, Budis, garang asem ini. Kebetulan tinggal 2 ya, Bude? Wah, tinggal 2, Bude. Berarti rezeki kita, Budis. Keep dong Philips, ini sebelum kehabisan lagi kita langsung serve jengkol-jengkol yuk. 4 kilo, Bude. Wow. Itu dalam sehari habis semua, Bude? Ya, 3 macam itu. 3 macam 4 kilo. Wow. Terus aku juga mau jengkol rendang. Ada ciri khasnya nggak, Bude? Kalau mau bikin jengkol tuh harus begini, begitu gitu. Masaknya tuh diri aja pakai hati, namanya sehat. Oh, pantes. Namanya rumah makan sehati, Budis. Perjengkolannya udah di meja, cek lengkap dengan daun pepaya, garang asem, dan ikan asin dalam satu piring. Gaskan lah. Bumbunya berasa banget, Budis. Saya pikir jengkol ini bakal alot, ternyata enggak. Dia lembut banget, Budis. Rempah-rempahnya berasa banget, Budis. Ini bener-bener enak. No alot-alot club loh Foodies, makan jengkol kayak berasa makan daging semur. Jengkolnya udah direbus selama 2 jam, jadi aroma dan empuknya tuh bisa selazis ini. Gampang banget dipatennya, Budis. Dan nggak ada bau jengkol sama sekali. Wah, ini keren banget sih masaknya. Pasti direbus lama nih, makanya jadi lembut kayak gitu. Ya kan? Coba, kita icip-icip dulu, Budis. Bener, Budis. Bener-bener lembut jengkolnya. Foodies, terasa semur yang manis, emang paling bisa manjain lidah kita ya. Oke, sekarang kita cobain jengki alias jengkol yang ada gurih-gurih santan plus pedas cabenya. Ini dia jengkol rendang. Sekarang kita cobain teksturnya yang versi rendang. Biasanya kita makan rendang daging ya, Budis. Kali ini rendang jengkol. Kita nggak berasa makan jengkol, kayak makan rendang daging. Ini versi balado. Ini bumbunya pedas, Budis. Aku pikir tadi nggak pedas, ternyata pedas. Tapi pedasnya lagi. Ini the best sih. Kayak ini bakalan jadi favorit aku.
Rasa pedas baladonya mix nih foodies antara pedas jahe dan cabai jadi satu. Ih, ini lazis. Fix ya, semua menu jengkol ini top char foodies. Ini pas banget buat semua lidah kita kayaknya. Ada yang manis, ada yang gurih, dan juga ada yang pedas. Gak heran nih kalau tiap hari warung sehati ini bisa buat sampai 30 kilo jengkol. Nah, sekarang kita campur pakai nasi panas kali ya. Terus pakai daun pepaya dan juga ikan asin. Wih, perfecto. Saya pikir daun pepaya bakal pahit. Ternyata enggak, foodies. Asinnya berasa, manisnya juga. Dan di sini kayaknya dia pakai daun pepaya dicampur dengan ikan teri. Enak, foodies. Lanjut pemberhentian terakhir foodies. Si Basel rumah makan sehati garang asam daging ayam. Kuahnya yang kental, gurih santan, dan juga aroma daun jeruk serta daun pisang. Aduh, bikin auto ngunyah lah foodies. Nah, itu foodies. Pas aku gigit ayamnya, bumbunya itu menyerap banget di dagingnya. Jadi setiap gigitannya itu langsung nyes, gurih. Ini gurihnya tuh foodies dari santannya tuh. Lihat. Wah. Nah, sekarang kita gabungin semua. Foodies, definisi makanan rumahan yang enak dan harganya murah meriah alias receh. Belasan ribu udah bisa makan kenyang pol-polan loh kalian. Udah dapat nasi, dapat sayur, dan juga jengkol. Nambah lauk ya, nambah budget dong ya, oke? Ini baru foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ikan segininya berasa banget, dan ini adonannya menurut aku pas ya, jadi nggak yang keras banget, nggak juga yang lembut banget. Tuh, dalamnya masih lembut tapi luarnya benar-benar crispy banget. Foodies, emang boleh jualan otak-otak tapi bisa ludes hingga 500 porsi dalam sehari? Fix nggak sih? Ini tuh otak-otak terlazis yang ada di kota Surabaya kayaknya. Besti-bestinya juga nggak kalah endul loh. Ada batagor, pangsit, dan tahu bulat isi otak-otak. Biasanya tahu bulat ya rasa tahu aja ya kan foodies. Tapi kalau ini mah agak lain nih, pakai isian otak-otak segala. Yakin deh perut kamu bakalan open recruitment terus tuh kalau kandidatnya kayak begini ya, endul-endul. Nah, sekarang aku udah sama bapaknya langsung. Ini dia nih, Pak Imamnya langsung ya? Iya. Wah, Pak Imamnya langsung lagi goreng. Ini apa ini berarti Pak Imam? Otak-otak ikan. Otak-otak ikan. Tuh, langsung turun tangan ke lapangan nih Pak Imam nih. Pak Imam jualannya udah tahun berapa kalau boleh tahu? 2010. 2010, berarti sudah 14 tahunan ya? Oke. Masih bertahan hingga 14 tahun, artinya para fans warung ini tetap setia ya foodies. Lokasi yang strategis deket banget dengan kampus membuat warung tendaan ala Pak Imam ini gak jarang diserbu para mahasiswa. Paket 5.000 aja udah kenyang loh. Wih, receh abis. Gasken dan coba-coba praktek goreng otak-otaknya tuh. Langsung kursus sama Pak Imam ya. Oke. Gitu ya. Oke, semoga saya bisa ya foodies. Oke, diginiin dulu. Ya kan? Terus gini ya, begini, begini yo, begini, oke, tuh, wah, kebalik katanya, apa ya, oke. Gak apa-apa, salah dan namanya juga baru belajar. Di sini tuh yang datang gak ada habisnya loh foodies, tapi tenang-tenang, karyawannya bakal melayani kamu dengan sepenuh hati dan cepet banget, pokoknya sigap pakai satset-satset. Yuk gaspol, no lelet-lelet club. Semua menu dibikin dadakan ya. Lihat aja tuh gak ada berhentinya loh goreng-goreng. Pastinya biar masih anget dong pas masuk ke mulut. Fresh from the penggorengan. Ingat ya, kalau kesini harus pesan semua menu. Jangan cuma otak-otaknya aja. Karena semuanya sudah terverifikasi lazis. Tuh, nah ini nih. Wow, ini adalah tahu bulat ala Pak Imam. Jadi tahunya ini ada isiannya foodies, bukan tahu bulat yang ya udah tahu bulat aja gitu, tapi dia diisi dengan otak-otak. Wah, mantap ya. Ada
Ada-ada aja ide jualan Pak Imam ya foodies. Rasanya jelas nggak cuma tahu aja, ada tambahan rasa dan aroma otak-otak yang aduhai Andes punya. Selain berbahan dasar ikan tenggiri, otak-otak juga udah dicampur dengan daun bawang, merica, telur, dan penyedap rasa. Oke deh Dan, kayaknya sahabat tuh kalau kamu langsung praktek bikin tahu bulat isi otak-otaknya, oke? Oke, kita ambil lagi 1 sendok. Segini? Betul. Oke, betul. Nah, Dipipihkan. Tuh lihat ya, aku tuh tetap salah fokus, orang yang beli itu banyak banget. Jadi di sini bikinnya selalu fresh. Jadi dia nggak bikin sekaligus, bikinnya continuity ya. Habis bikin lagi gitu. Wah, kayaknya kamu udah lolos ujian deh Dan. Percobaan pertama langsung bisa ya foodies. Oke deh kalau gitu saatnya icip-icip ya. Pesan yang komplit plus banyakin sausnya, oke? Nah di sini tersedia macam-macam nih, mulai dari mayones mix, sambal balado, dan ada saus kacang yang wih endesnya tiada tara foodies. Ini dia foodies, sudah ada 2 piring ya kan di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Yang ini campur, yang ini otak-otak aja. Nah, kalau yang campur itu ada batagor, kemudian ada tahu isi otak-otak, ada kentang, macam-macam pokoknya. Nah, kalau ini adalah otak-otak crispy-nya dicampur dengan sausnya yang jaminan berbeda dari tempat lain. Ini ada mayones, kemudian ada saus pedas ya kan, kemudian ada cabai bubuk juga tadi. Wow, mantep banget. Saus racikan ini hanya bisa kamu temukan di otak-otak Pak Imam ya. Otentik punya foodies. Ini dia. Original dulu kali ya, tanpa pakai saus. Bismillah. Wow. Tuh. Serius, ikan tenggirinya berasa banget. Dan ini adonannya menurut aku pas ya, jadi nggak yang keras banget, nggak juga yang lembut banget. Tuh, dalamnya masih lembut tapi luarnya benar-benar crispy banget. Ikan tenggirinya tuh asli berasa banget, gurih, asin mendominasi. Level keendolannya meningkat tuh foodies karena menggunakan ikan tenggiri fresh yang langsung dibeli dari nelayan. Serius deh, ini mah nampol, Rek. Tuh, kita campur ya kan bumbu baladonya, kemudian mayonesnya dengan saus pedasnya. Tuh, wadidaw, ini dia. Asli enak banget. Jadi ini tuh nggak terlalu yang pedas banget meskipun dia ada saus pedasnya. Menurut aku pas ya. Jadi gurihnya ada, kemudian pedas dan sedikit asam-asamnya itu enak banget, serius. Wow. Rasa ikan tenggiri yang menyatu dengan mayonis dan sambal pedas, aduh endolnya jadi maksimal banget. Ditambah lagi dengan bumbu baladonya, pedas-pedas gimana gitu ya. Mantap tenan. Cuma di sini kamu bisa makan otak-otak pakai mayonis kayaknya, dan ternyata approve tanpa revisi, juara. Oke, sekarang aku mau lanjut ya kan. Ini yang campur. Nih, seperti aku bilang tadi ada kentang, kemudian ada batagor, kemudian ada tahu isi otak-otak ya kan. Tuh, wow. Nih ada pangsitnya juga. Aku penasaran sama tahu yang ada isian otak-otaknya tadi. Mana ya? Ini nih sepertinya nih foodies. Oke, kita cocol bumbu kacangnya. Ini ya kan. Bismillah. Wow. Asli. Bumbu kacangnya nggak kalah enak dengan racikan mayones dan juga saus pedasnya tadi. Jadi bumbu kacangnya ini tipe-tipe bumbu kacang yang nggak terlalu halus ya. Jadi masih masuk kategori kasar. Jadi pas kamu masukkan ke mulut itu benar-benar berasa banget bumbu kacangnya. Wow.
Ternyata tahu bulat isi otak-otaknya selazis itu foodies. Tahunya enak, otak-otaknya juga juara. Enaknya jadi double gitu loh. Definisi tahu bulat bukan sembarang tahu bulat ini mah. Tapi jajan kesini ya, bawa uang receh aja, nggak usah banyak-banyak. Karena ini kan makan receh gitu loh. Wah, ini benar-benar enak banget, approve serius foodies. Kalau misalnya kamu lagi ke kota Surabaya, jangan lupa ya mampir ke Otak-Otak dan juga Batagornya Pak Imam. Meskipun judul warungnya Otak-Otak dan Batagor aja, tapi banyak menu-menu lain ya kan. Ada tahu isi otak-otak, kemudian ada kentang dan lain sebagainya. Ini dia yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.